Doa selesai. Pada guru bersama. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Oke, nihil masuk semuanya ya. Anak-anak coba kalian cek dulu di sebelah kiri kanan kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dibersihkan dulu. Sudah bersih ya semuanya? Anak-anak, untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Silahkan kalian berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan kalian kembali. Baiklah anak-anak, aturan pembelajaran pada hari ini, ketika kalian mau bertanya atau menjawab pertanyaan, silahkan kalian angkat tangan dahulu. Yang kedua, kalau ada yang bicara tolong dengarkan. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya kita membahas materi apa? Cold storage ya, betul. Coba siapa yang masih ingat? Contoh layanan cold storage itu apa saja? Oke, silakan dijawab. Layanan storage yaitu iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Oke, betul. Tepuk tangan buat anak-anak. Anak-anak, hari ini Bu Ika akan menyampaikan materi tentang aplikasi pengolah kata ya. Aplikasi pengolah kata kita gunakan untuk mengedit dokumen ya, untuk mengetik seperti itu. Anak-anak, siapa yang tahu contoh-contoh aplikasi pengolah kata itu apa saja? Saya Bang Karida. Oke, silakan dijawab. Jadi software yang bisa digunakan untuk mengolah kata itu contohnya ada Microsoft Word, ada Google Docs, Page, dan juga WPS Writer. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan asesmen awal kepada kalian terlebih dahulu untuk saya mengetahui kompetensi awal kalian sampai di mana. Saya akan mengirim link, nanti kalian kerjakan menggunakan Google Form. Saya kirim dulu ya.
advantages of word processors. With a word processor, you can work much faster. It is easy to correct errors and make changes in your document. Spelling and grammar can be checked in this software. Pictures can also be inserted with your document, and it can be saved and still be worked on in the future. Your documents can also be printed easily, just like how they appear on your screen. Let me show you some examples of where we can use Microsoft Word. You can use Microsoft Word to create invitation cards or make announcements. You can also write letters to your friend using Microsoft Word, or write short stories with pictures, and make worksheets. Now, try to identify which among these activities needs Microsoft Word to be created. Did you get the same? Great job! Follow the steps below to open Microsoft Word. First, click Start button. Next, click All Apps, click Microsoft Office, and click Word. So this is how your Microsoft Word window looks like. This window allows us to interact with Microsoft Word. Let's study the different parts. The topmost part is called your title bar. Your title bar will show the name that you assign to your document. Just below your title bar is the ribbon, which has all the commands that you will be needing to edit your document. Inside the ribbon are several tabs, like the Home tab, which contains the most commonly used commands. Insert tab for commands used to insert pictures. Page layout to change the layout of your document. Let's go back to the Home tab. Each tab contains different groups, like the font group. Itu tadi anak-anak video penjelasan tentang deskripsi software pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word itu memungkinkan kita untuk menyisipkan seperti gambar, ya, kemudian shape seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatur, misalkan grupnya mau diatur ke kanan kiri, ke tengah, ke kiri, ke kanan. Pernah kalian mengisi daftar hadir? Pernah nggak kalian mengisi daftar hadir? Pernah ya? Nah, jadi cara membuat format daftar hadir
Halo anak-anak, hari ini Bu Ika akan menjelaskan bagaimana langkah membuat garis pada kop daftar hadir. Langkah yang pertama, kalian pilih menu Insert. Setelah itu pilih Shapes. Lanjut pilih Line atau garis. Kalian gambar, jangan lupa pencet Shift pada keyboard. Kenapa harus pencet Shift? Karena agar garisnya langsung tergambar lurus. Nah, seperti ini lurus ya. Setelah itu kalian pilih Shape Outline, pilih Wake untuk mempertebal garis. Kalian bisa pilih jenis ketebalannya berapa. Setelah itu kalian juga bisa mengganti tipe garisnya. Caranya pilih white ya, pilih white, kemudian pilih more lines. Pada sini ya, tipenya kalian bisa pilih salah satu dari tipe garisnya. Tuh. Kemudian kalau garisnya mau diganti warna hitam bagaimana? Caranya diklik pada format shape ini, pilih hitam. Kemudian kalau weight-nya mau ditambah juga bisa lewat di sini, misalkan 6 atau 8. Jadi dia lebih tebal. Selanjutnya anak-anak, Bu Ika akan menjelaskan bagaimana langkah insert gambar. Langkahnya yang pertama, klik menu Insert, kemudian pilih Picture, pilih This Device. Kita cari gambarnya ada di folder apa. Saya sudah menemukan gambarnya, klik, kemudian Insert. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau menggeser? Caranya klik gambarnya, pilih Wrap Tag. Kalian bisa pilih Behind Tag atau In Front of Tag. Selanjutnya kita bisa menggeser gambar ini. Untuk memperkecil bagaimana? Kalian bisa klik pada pojok ya, klik pojok, kemudian digeser, kemudian digeser ke dalam ya. Untuk memperkecil, untuk memperbesar, digeser ke luar seperti itu. Untuk selanjutnya, Bu Ika akan menjelaskan langkah untuk insert tabel. Caranya klik pada menu Insert, kemudian pilih Tabel. Kalian bisa memilih tabel secara otomatis di sini. Misalkan 3 kolom 4 baris. Atau mungkin ini kurang, kalian juga bisa memilih caranya klik Insert, kemudian Tabel, Insert Tabel. Nah, di sini kalian bisa mengatur sendiri berapa kolomnya, berapa barisnya. Misalkan kolomnya 10, barisnya 16. Klik OK, maka akan terbuat baris dan kolom sesuai yang kita inputkan tadi. Anak-anak, bagaimana langkah menghapus kolom? Misalkan kolom di sebelah paling kanan ini mau dihapus. Caranya di blok dulu, kemudian klik kanan, pilih delete kolom. Bagaimana cara mendelete baris? Misalkan baris yang paling atas ini mau dihapus, di blok dulu barisnya, kemudian diklik kanan, delete cell, klik OK, maka barisnya akan terkurangi 1. Kemudian bagaimana langkah untuk menambahkan kolom?
Nah, misalkan di sini mau ditambah kolom, di sebelah sini ya mau ditambah kolom. Caranya klik kanan, kemudian klik insert, pilih insert column to the right. Jadi nanti akan menambah kolom di sebelah kanan. Nah, ini. Kemudian saya mau menambahkan baris di bawah. Caranya diklik ya di baris di paling bawah ini, kemudian klik kanan, insert, kemudian klik insert row below. Maka akan menambah baris di paling ujung bawah sendiri. Seperti itu anak-anak, selamat mencoba, terima kasih. Anak-anak, biar kita tidak terbang, kita ice breaking dulu ya. Oke, siap? Ketika saya bilang pagi, kalian bentuknya sekali. Kalau saya bilangnya siang, bentuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, nggak usah tepuk karena malam waktunya orang tidur. Siap? 1, 2, 3. Siang, pagi, malam, pagi, malam. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Cukup ya. Oke, saya akan memberikan pertanyaan ya. Dalam mengedit di Microsoft Word, pasti kalau kita sudah selesai mengedit, kita akan menyimpannya. Ya betul? Betul ya. Ketika kita sudah menyimpan dokumen Word, kemudian jika mau di rename file dokumen yang disimpan, ya, terdapat permasalahan tulisan file in use. Try again. Berulang-ulang. Apa solusinya dan mengapa bisa seperti itu anak-anak? Ada yang mau bisa menjawab? Saya Bu, Rangkapnya. Oke, silakan jawab. Menurut saya munculnya tulisan file in use, try again, itu karena kita sedang membuka file yang akan kita rename. Jadi solusinya yaitu dengan cara menyimpan file tersebut, kemudian meng-close dulu file tersebut. Betul ya, tepuk tangan buat teman-teman. Jadi ketika kita sudah menyimpan dokumen Word ya, tapi dokumen Word-nya itu masih terbuka, kemudian kita berubah pikiran mau merename file tersebut. Nanti ada tulisan file in use, try again. File in use artinya file sedang digunakan, try again artinya apa itu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafasya dan Indra Al-Rosyad, absen 28. Satu, ketika ingin memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word, yang dilakukan dengan cara klik insert dan drag, kemudian gambar tersebut digeser tidak bisa. Apa yang menjadi penyebabnya? Dan bagaimana solusi agar gambar tersebut bisa digeser secara bebas di lembar kerja? Jawabannya adalah penyebabnya karena wrap text belum diatur. Solusinya wrap text harus diatur dulu caranya, yaitu klik gambar, kemudian klik insert format, di wrap text, klik front of text, setelah itu gambar akan bisa digeser. Jika saya telah menghapus file yang biasa saya begini, tapi saya masih butuh file tersebut. Bagaimana cara mengembalikannya? Jawabannya adalah cara mengembalikan file yang telah dihapuskan recycle bin, yaitu recycle bin. Cari file yang telah dihapus, klik kanan kemudian klik restore. Maka file tersebut akan kembali dan bisa diakses di folder. Tiga, gunakan langkah-langkah insert tabel. Akan insert tabel ini Microsoft Word, yaitu pertama klik tab insert lalu klik tabel. Dua, pilih jumlah baris dan kolom sesuai dengan yang diinginkan. Tiga, kalau jumlahnya masih kurang, kita bisa pilih insert tabel lalu masukkan jumlah baris dan kolomnya. Empat, kemudian klik OK. Oke, ada yang ingin menanggapinya? Saya. Jawaban tepat saya sudah tepat dan pertanyaannya juga. Saya Aulia Rahman, absen 8 sebagai moderator. Saya Diva Nabila Aksa, absen 13. Saya Angela Yati Awardani, absen 4. Saya Arsila Daranita Farabila, absen 7. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Contoh kasus, ketika kita ingin memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word yang dilakukan dengan cara klik insert picture, kemudian gambar tersebut digeser tidak bisa. Apa yang menjadi penyebabnya? Dan bagaimana solusi agar gambar tersebut bisa digeser secara bebas di lembar kerja? Jawabannya, penyebabnya karena wrap text belum diatur. Solusinya, wrap text harus diatur dulu. Caranya yaitu klik gambar, kemudian klik picture format, pilih wrap text, pilih in front of text. Setelah itu gambar akan bisa digeser-geser. 2. Jika saya telah menghapus file di recycle bin, tapi saya masih butuh file tersebut, bagaimana cara mengembalikannya? Yaitu cara mengembalikan file yang telah dihapus ke recycle bin, yaitu buka recycle bin, cari file yang tadi dihapus, klik kanan kemudian pilih restore. Maka file tersebut akan kembali dan bisa diakses di folder semula. 3. Jelaskan langkah-langkah insert tabel. 1. Pertama, klik tab insert lalu pilih tabel. Pilih jumlah baris dan kolom sesuai dengan yang diinginkan. 3. Kalau jumlahnya masih kurang, kita bisa pilih insert tabel lalu masukkan jumlah baris dan kolomnya. Kemudian klik OK. Baiklah saja yang mau menanggapi. Penyampaian presentasi teman saya sudah jelas dan terperinci. Saya lebih mudah mengerti. Tepuk tangan buat presentasi teman kalian. Silakan kalian kembali. Baik anak-anak, kesimpulan materi pembelajaran hari ini apa? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu Sifania. Kesimpulannya, Microsoft Word adalah salah satu aplikasi atau program pengolah kata yang bisa membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pengeditan dokumen atau teks. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman kalian. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Saya juga bisa menyimpulkan bahwa contoh dari penggunaan Microsoft Word yaitu dapat digunakan untuk membuat surat undangan, daftar hadir, buku, laporan, dan masih banyak lagi. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman kalian. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar membuat ini ya, daftar hadir. Oke, untuk penggunaan Microsoft Word itu sendiri bisa digunakan untuk mengedit dokumen, ya, mengedit teks seperti itu.
belajar lebih giat dan berpeluang di rumah. Belajar lebih giat ya dan mencobanya di rumah. Jangan lupa dicoba lagi di rumah. Baiklah, pertemuan hari ini sudah cukup. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang mileage. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Coba dulu siap, drop. Dua, mulai. Mulai selesai. Kepada Bu Guru beri salam. Selamat pagi.